Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami terkait dengan Lembaga Majelis Taklim, di mana yang beranggotakan saya Nur Inaya Amalia dan rekan saya Zedatu Saada. Untuk selengkapnya, simak videonya. Pertama, kita akan membahas sedikit terkait dengan Majelis Taklim. Adapun pengertian Majelis Taklim, secara istilah Majelis Taklim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu majelis yang berarti tempat duduk dan taklim yang berarti belajar. Dengan demikian, secara bahasa yang dimaksud dengan majelis taklim adalah tempat belajar. Majelis taklim merupakan salah satu bentuk pendidikan diniyah non-formal. Majelis taklim ini juga merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Permenak 13 tahun 2014 menjelaskan bahwa Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 1 huruf C dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian, Majelis Taklim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya. Dan yang terakhir, Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan di masjid, musola, ruang kelas, atau ruang belajar lain. Majelis Taklim memiliki manfaat atau fungsinya. Yang pertama, fungsi keagamaan, yakni membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu fungsi dari segi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat seperti keterampilan hidup dan kewirausahaan. Yang ketiga yaitu fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara, dan umat. Yang keempat yaitu fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana tempat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi jemaahnya. Selanjutnya yaitu fungsi seni dan budaya, sebagai tempat pengembangan seni dan budaya keislaman. Dan yang terakhir yaitu fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wadah atau wahana penceramahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Observasi kali ini kami mewawancarai narasumber yaitu Bapak Ki Haji Ma'ruf. Nah, kemudian untuk nama majelis taklimnya sendiri ialah Majelis Taklim Pondok Kidul. Tempatnya berada pada Musolah Pondok Kidul, Desa Donosari, Patebon, Jawa Tengah. Nah, untuk pewawancara yaitu rekan saya Zedatu Saada, dan pelaksanaan observasinya yaitu pada tanggal 21 November 2020. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada hasil observasi. Nah, yang pertama itu tentang sejarah Majelis Taklim Pondok Kidul. Jadi, Majelis Taklim Pondok Kidul itu merupakan sebuah majelis taklim yang berada di Pondok Kidul, Desa Donosari, Patebon, Jawa Tengah. Nah, majelis taklim ini didirikan kurang lebih selama 30 tahun pada tahun 1990-an. Nah, sejarah didirikannya majelis taklim ini berawal dari ketidakaktifan sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Kidul. Nah, kemudian selain itu juga berasal dari ide sepuh desa tersebut yaitu Bapak Ki Haji Masuki. Nah, yang mengemukakan ide untuk mendirikan sebuah majelis taklim untuk desa tersebut supaya masyarakat desa tersebut itu menjadi lebih baik dan juga bisa belajar agama lebih baik lagi dan terhindar dari kebodohan. Oleh karena itu, ide yang dimiliki beliau itu disampaikan kepada Bapak Ki Haji Ma'ruf. Nah, Bapak Ki Haji Ma'ruf kemudian mendirikan sebuah majelis taklim ini yang diberi nama Majelis Taklim Pondok Kidul karena bertempat pada pondok pesantren Pondok Kidul. Nah, kemudian Majelis Taklim ini sampai sekarang itu masih aktif dan bisa dijadikan sebagai pendidikan non formal untuk masyarakat desa Donosari tersebut, dan juga untuk meningkatkan wawasan keagamaan. Selain itu juga
dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk selanjutnya itu ada tujuan Majelis Taklim Pondok Kidul. Jadi tujuan Majelis Taklim ini yaitu untuk memajukan masyarakat Desa Donosari dalam aspek agama, sehingga dengan adanya Majelis Taklim ini itu dapat membina dan juga dapat membawa perubahan serta dapat mempersiapkan umat Islam yang tinggi akan rasa keagamaan. Selain itu juga karena Kiai Haji Ma'ruf itu ingin membagi ilmu yang dimiliki oleh beliau kepada masyarakat desa tersebut, supaya masyarakat itu terhindar dari kebodohan tentang agama dan juga tidak terputusnya syiar agama yang dimiliki oleh desa tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada jadwal Majelis Taklim Pondok Kidul. Jadi Majelis Taklim ini hanya berlangsung pada hari Rabu setiap jam 2 sampai setengah 4. Kemudian kitab-kitab yang digunakan itu ada kitab fikih seperti Safinatun Najah dan juga Jami'ul Fawaid. Selanjutnya yaitu ada metode. Nah, metode yang digunakan oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf itu, beliau itu menggunakan metode bercerita atau berceramah. Nah, kemudian langkah-langkah yang digunakan yang pertama yaitu tawasul atau khususon untuk para guru dan alim ulama serta untuk orang Islam. Nah, kemudian yang kedua yaitu dilanjut dengan membaca Al-Fatihah lalu membaca tahlil. Nah, yang ketiga masuk pada kegiatan inti dengan menyampaikan materi yang akan disampaikan. Nah, yang terakhir yaitu dengan diakhiri dengan membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali. Dari hasil observasi yang telah dilakukan itu tidak ada batasan usia dalam mengikuti majelis taklim ini, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Tetapi dari pengalaman Bapak Kiai Haji Ma'ruf itu kebanyakan itu dari kalangan orang tua atau ibu-ibu yang mengikuti majelis taklim ini. Terus yang selanjutnya yaitu ada kendala yang dihadapi. Nah, kendala yang dihadapi yang paling utama yaitu dari sarana dan prasarana yang sangat minim. Nah, yang kedua dari umur, karena umur yang dimiliki oleh beliau itu sudah terbilang cukup renta sehingga kurang optimal dalam menyampaikan materi. Nah, tetapi beliau itu sudah sangat berusaha sekeras mungkin dan semaksimal mungkin untuk dapat menyampaikan materi yang beliau miliki. Kemudian ada perbedaan dari tahun ke tahun. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman itu ada banyak sekali perbedaan yang dialami. Nah, seperti halnya pada awal mula atau dulu itu masih banyak orang yang mengikuti kegiatan tersebut atau masih ramai dalam majelis taklim tersebut. Tetapi pada zaman sekarang itu sudah memulai memudar karena banyak faktor. Yang pertama karena adanya kepentingan pribadi yang padat sehingga susah membagi waktu untuk mengikuti kegiatan majelis taklim ini. Kemudian juga kurangnya semangat. Kemudian juga karena pengaruh perkembangan zaman tersebut sehingga memudarkan religi masing-masing warga. Nah, harapan untuk majelis taklim Pondok Kidul ini yaitu yang pertama, yaitu semoga sarana dan prasarana itu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, yang kedua untuk meningkatkan kontribusi masyarakat sekitar supaya menjadi lebih lancar dan juga lebih banyak lagi yang mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian juga semoga dengan adanya majelis taklim ini itu dapat membina dan juga membawa perubahan serta dapat mempersiapkan umat Islam yang tinggi akan rasa keagamaan dan dapat juga diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Itulah beberapa hasil observasi dari rekan saya yaitu Ziaratus Sa'adah. Untuk kesimpulannya ialah Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan nonformal Islam yang dapat kita temui di mana-mana, yang senantiasa menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jemaahnya, serta memberantas kebodohan umat Islam agar dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, bisa dilihat dari segi tujuannya, majelis taklim termaksud lembaga atau sarana dakwah Islamiyah yang secara self-standing dan self-disciplined dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Waktu belajarnya pun berkala tapi teratur, tidak setiap hari sebagaimana halnya dengan pendidikan formal.
Majelis Taklim juga merupakan lembaga pendidikan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam itu sendiri, yang kepentingannya untuk kemajuan umat Islam itu sendiri. Inilah beberapa dokumentasi dari hasil observasi kami selaku rekan saya Ziratul Saada sebagai pewawancara narasumber berfoto bersama dengan narasumber yaitu Ki Haji Ma'ruf. Di sini juga kami mendokumentasi bagaimana situasi dan kondisi dari Majelis Taklim Pondok Kidul. Teman-teman bisa melihat sendiri ya bagaimana situasi dan kondisinya. Baiklah teman-teman, itulah hasil observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.